Apa lu? Apa lu? Lu ngocol? Ngocol, betul lu. Ayo. Yaudah, kita ngocol. Oke, welcome back to Ngocol ya. Ini adalah podcast pertama kita ya, betul? Ya, podcast pertama kita. Gue Samuel dan lu siapa? Nama gue Tantrio. Instagram apa? Ya, teman-teman bisa follow di @tantrio_virgiawan. Biasa aja, tapi V-nya pakai Virgo. Tantrio Virgiawan. Kalau lu apa? Kalau gue langsung aja ke @beritolam, R-nya double. Berit Olam ya. Kalau gue follow, di follow back nggak? Gue blok. Biasanya gitu. Perlu nge-DM dulu nggak? Follow back kakak gitu, nggak usah ya? Nggak usah, kalau lo cowok nggak usah. Kalau cewek gue bales. Jadi teman-teman yang cewek bisa langsung blok aja ya, langsung di blok aja. Berit Olam itu nggak usah di follow. Jangan di blok. Kalau jadi FVB boleh lah. Oke, Berit Olam. Ini kita sebenarnya udah teman lama banget ya. Ya 2010 kalau nggak salah ya. Bener banget. Kita dari SMK ya. Dari zaman SMK dulu Dari kenal. enak aja SMP, SMK. Dari zaman SMK ya. Yang lu masih culun-culun banget dan pinter banget. Gue ingat banget tuh. Jago Dan banget matematika. Gue ingat banget lu nggak bisa bahasa Indonesia. Opo, ono opo, le, asal dalam hati gue diajak ngomong susah ini orang. Lu nebeng gua pulang lu, jangan lupa lu. Apa sih? Lu nebeng gua pulang ke Bank BCA, gue ingat banget itu. Gue rasa berarti Nebeng Boy itu inspirasinya dari lu, ya Bor. Iya makanya. Nebeng Tantrio dalam zaman dulu tuh Nebeng Tantrio gitu. Sekarang Nebeng Boy, inspirasinya dari lu. Nebeng Boy. Iya bisa makanya. Iya, harusnya si Boy William tuh harusnya berterima kasih sama lu karena udah nebengin kayak gitu kan. Tapi by the way, tuan dia. Iya, dan dia udah punya calon yang cakep, sedangkan lu masih jomblo gitu kan sekarang. Gue speechless ya. Oke, lanjut. Iya, by the way, gue dulu ngomong bahasa Jawa terus, tapi ada yang suka salah satu mantan gue. Ya itu next dah, kita cerita tentang diri kita. Kali ini kita mau bahas apa? Tapi BTW dulu pacar lu bagus-bagus ya. Gue heran. Iya, kapan-kapan gue bakal bongkar sih koleksi mantan-mantan gue. Boleh? Iya. Iya, semua yang denger nih harus tahu ya kalau mantan lu tuh banyak dan bagus-bagus ya. Menurut kacamata laki-laki. Itu jahat sih, tega banget. Ya, dan mantan-mantan gue jadi mantan-mantannya orang gitu sekarang. Iya. Oke, jadi kita di podcast yang pertama ini kita mau ngomongin apa nih? Ngomongin COVID ya? Iya, COVID-19 ya. Bener banget. Terus menurut lu, siapa ini yang nanya duluan siapa ini? Kita berantem. Lu aja duluan. Lu duluan. Kan ngocol kan? Ngocol dah lu. Gimana? Lu selama COVID ini apa yang lu rasain sih? Perasaan lu gitu? Kalau apa yang dirasain sih banyak ya dampaknya ya. Bisa dampak psikis, bisa dampak mental gitu. Salah satu yang gue rasain sih dampak dari perubahan gaya hidup gue ya. Gue yang biasanya itu tidur pagi pun bisa bangun pagi. Sekarang gue tidur pagi tuh pasti akan bangun siang. Gue nggak tahu kenapa. Karena mungkin di dalam pikiran gue tuh udah tertanam bahwa gue akan WFH gitu, work from home. Terus akhirnya? Jadi ya gue merasa nggak usah bangun pagi juga bisa gitu. Salah sebenarnya. Cuman ya itulah dampak yang gue rasakan akibat dari pandemik yang menyerang Indonesia ini. Kayak perubahan pola hidup lu ya. Jadi betul. Terus lu ngerasa nggak sih kalau emosional juga tuh ikut berubah gitu. Jadi kayak gampang sensi sih. Kalau gue sih ngerasa kayak gitu ya. Gue kayak orang ngomong apa, gue bakal debatin sih. Iya serius. Jadi kayak apa ya yang jadi pikiran tuh jadi numpuk gitu loh. Kayak penat ya. Kalau gue sih lebih ke single dikit bacok gitu. Ngeri juga sih kayak gitu. Gue jadi gampang marah. Dan beberapa waktu lalu kayak adik gue godain gue, si adik gue yang cewek godain gue, terus gue kayak gampang banget emosi, gampang banget marah, kayak tiba-tiba kok gue ngerasa kayak gini sih. Padahal sebelum-sebelumnya santai-santai aja gitu kan. Mungkin karena yang gue tahu faktor keuangan sih, finansial sih menurut gue yang bisa bikin kita kayak gini sih. Ya nggak sih? Gue setuju sih. Karena gue sendiri merasakan ketika gue WFH ini, gue mengalami sedikit banyak pemotongan daripada salary yang gue terima dari kerja gitu. Dan itu ditambah lagi dengan kita yang harus stay di rumah, kita harus melakukan pengeluaran. Sedangkan di luar sana banyak banget yang bilang lu harus makan makanan yang bergizi, makanan kampret lah kalau untuk bilang. Maksudnya kalau untuk orang-orang yang berkecukupan ya betul, itu bisa dilaksanakan kayak gitu. Sedangkan orang-orang yang gimana, orang-orang ke bawah kayak gua kayak gini ya untuk makan makanan bergizi pun agak susah karena ya itu tadi balik lagi ke perekonomiannya di
setiap orang beda-beda gitu kan, dan ada yang menengah ke bawah kayak gini ini ya kita bisa apa? Itu dia. Tapi Oke. ini lu nggak sih kalau misalkan belakangan ini tuh ketika banyak orang di rumah banyak yang belajar coba masak gitu, nggak cowok nggak cewek, apalagi lewat TikTok, iya kan? Udah TikTok bisa masak, ada tutorial masak tuh. Maksudnya di video, iya di video-videoin gitu. Sebenarnya sih nggak masalah ya, cuman gue agak agak kurang srek nih ketika kita sedang mengalami kesulitan ekonomi di mana banyak orang yang di PHK. Gila, gue sedih banget tau gak sih, orang-orang di, gue baca tuh di Depok pegawai Ramayana sekitar 87 di PHK bos. Gila Ramai. sih. Mau makan apa dia? Gila Wah banget gila. sih. Terus mereka harus kayak gimana? Ada juga cerita yang di daerah Jawa Tengah yang Heeh. suaminya berantem sama istrinya karena suaminya di PHK. Terus akhirnya nggak tahu mau kayak gimana, mungkin karena stres juga kan, mikirin nggak ada jalan keluar dan akhirnya bunuh diri. Astaga, gue baru tahu itu. Dan lo tahu nggak yang ibu kelaparan sampai meninggal? Oh, yang anaknya 4 itu Bang. Iya iya iya, itu ibu kelaparan men. Tapi keluarganya mungkin malu ya, jadi bikin konferensi pers bilang ibu itu tidak kelaparan, meninggalnya karena sakit. Padahal jelas-jelas dia nggak makan. Gila sih. 2 hari cuma minum air doang itu. Iya ya, yang itu. Dan gue nggak habis pikir dengan orang-orang yang udah mungkin mungkin mereka baca berita atau entah mungkin mereka nggak baca berita dan asik dengan dunianya sendiri ya. Gue nggak menyalahkan, tapi gue agak agak berpikir aja gitu, orang-orang yang upload makanan enak ini itu mereka nggak berpikir di luar sana tuh sampai ada yang meninggal karena wabah ini. Gue juga baru kepikiran ngomong kayak gini. Hmm, memang nggak salah sih ya, itu hak mereka untuk ngupload, tapi setidaknya ya ada empati lah, gimana kayak caranya gue nggak tahu gitu. Gue bukan menghakimi juga, cuma nih kegelisahan hati dan pikiran gue aja gitu. Untung aja gue nggak pernah ngupload makanan, bre. Itu dia, makanya makanya dampak dampak dari yang lu bilang ekonomi ini berasa berasa banget sih memang. Banget banget, bakal berasa banget dari kalangan yang istilahnya menengah ke atas juga berasa sih, karena kan mereka harus cari jalan keluar buat bisnisnya mereka kan, ya nggak sih? Betul, itu juga pasti pasti mereka bakal berpikir sih. Dan yang berdampak banget ya menengah ke bawah, ya mereka bakal di Ya, PHK, di rumah kan gak digaji, kayak gitu kan. betul. Dan orang-orang yang memiliki pendapatan harian itu loh yang berdampak sekali itu. Mereka kan nggak boleh jualan kan? Wah pasti sih, pasti itu kan mereka kan hari ini untuk hari ini kan pencarian mereka. Betul, betul, betul. Terus gimana coba kalau misalkan dari pemikiran lu di tentang wabah ini saat ini kayak gimana, tentang keadaan ini, apa yang lu pikirin gitu? Apa yang gue pikirin ya, kemarin sih gue baca dari temen gue upload IG gitu, upload story, dia bikin tulisan pemerintah katanya kurang tegas. Sebenarnya menurut gue bukan kurang tegas sih, pemerintah sudah berusaha memikirkan bagaimana cara terbaiknya ya, tapi kepada pemimpin-pemimpin daerahnya ini nih yang nggak tegas nih. Contoh di tempat gue juga sebel sih, PSBB tapi mereka nggak ada yang tugas gitu, cuman ada tempatnya doang, meja kursi sama pentungan. Buat apa pentungan itu? Nggak ada urusannya kan sama jaga titik PSBB. Oh mungkin mereka mengingatkan PSBB buat untungin diri sendiri, jadi kalau misalkan mereka jalan, oh ya lupa gue PSBB ternyata nggak bisa untungin diri. Bisa nah itu gue bingung itu. Terus Menurut gue ya 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 memang harus kita ikuti anjuran di rumah itu. Dan gue sangat setuju dengan bantuan pemerintah yang mau tidak mau Jokowi itu melakukan ya. tindakan meminjam uang ya dari, lu bisa baca sih beritanya di portal-portal berita manapun, Indonesia meminjam uang. Oh iya iya betul betul betul. Tapi menurut Nah, konspirasi ya, gimana? gue nggak tahu ini benar atau enggak, karena memang kalau dibuktiin ya memang nggak ada buktinya kayak gitu. Tapi memang kalau secara nalar ya, logika gue sendiri, gue pribadi ya masuk sih, masuk di akal. Jadi wabah ini memang diciptakan kayak gitu sama yang namanya elit global ceritanya. Elit global itu ya kayak Rockefeller sama Russell, satu lagi Russell, Russell. Rothschild. Bener banget lu tahu banget tentang kayak gini. Nah, Hmm, hmm, jadi wabah ini diciptain buat semua negara ngutang nih. Ya, hmm, karena hmm, gini, kalau zaman dulu ketika uang belum diedarin, ya kan masih hmm, tukar-tukaran barang nih untuk barter. Nah, barter bener banget. hmm. Terus mereka menciptakan elit global itu menciptakan yang namanya uang. Uang udah keluar, tapi kan orang-orang mah udah kebiasaan barter kan. Ah, apaan kok uang kertas nih, uang terus kertas kok bisa ditukerin barang, kan aneh banget kan. Nah, Betul di betul. situ dia memanfaatkan momen peperangan. Nah, dari situ namanya Hmm, itu jadi kayak
boom gitu kan. Jadi karena kenapa boom? Karena kan setiap negara kan yang berperang A sama B itu butuh kayak amunisi, kayak apa equipment gitu lah buat perang kan. Makanya mereka pakai uang. Nah, mereka diadu domba buat perang kayak gitu. Nah, sedangkan sekarang kayak negara-negara udah tenang. Paling ya kayak kemarin ISIS setelah Trump kan ISIS sudah nggak ada nama lagi. Betul. Ya kan Itu setelah banyak juga konspirasi sih. iya, nah setelah Trump jadi presiden Amerika, ISIS nggak lagi terkenal kan, nggak lagi populer, bukan populer magazine ya, beda ini. Terus bukan Mm. nggak populer, Trubus, jadinya trubus. terus jadi wabah yang ini kayak yang yang covernya ikan itu tanaman terus ada ikan-ikannya gitu. Oke, lanjut lanjut. Aduh, gue ingetnya cuma itu sih majalah Bobo ya, yang kelinci gitu dong. sama Jadi gajah Bona, tahu nggak sih lu yang ungu itu? Bonbon, Bona sih. Semas. Muncul jadi nggak satu gua. ngocol banget sih lu. Terus jadinya mereka bingung mungkin untuk gimana caranya memanfaatkan setiap negara utang yang banyak. Karena kan memang negara udah punya utang kan, meskipun gak ada wabah ini. Cuman gimana caranya mempengaruhinya lewat wabah ini. Kalau wabah ini berhasil, terus perekonomian jadi turun karena bisnis, terus orang-orang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja kan otomatis down semua kan. Betul Terus betul. negara harus ada pemasukan juga, tapi bisnisnya udah pada nggak jalan, pemasukan dari mana? Makanya mereka harus ngutang untuk memenuhi kebutuhan negaranya, termasuk yang lu bilang tadi, untuk ngebantu orang yang Betul betul. ya kan, udah nggak ada pemasukan dari mana duit? Betul Termasuk betul. waktu Dan Amerika si Donald Trump udah ngeluarin pernyataan bahwa dia kan ngeluarin berapa duit gitu kan, gua nggak tahu pastinya, atau di berita ada sih, tapi ngeluarin berapa duit buat nanganin COVID ini. Cuman parlemen nggak setuju, harusnya 2 kali lipat. Nah, duit yang diomongin si Trump tadi itu dia mau buat COVID tapi ngutang. nah Tapi si itu Panam dia. harusnya 2 kali lipat, harus lebih banyak. Karena kan utangnya lebih banyak, mereka seneng. Terus lama-lama kita tunduk, itu konspirasi. Balik lagi, gimana kalau lu? Nah, jadi ya makanya si konspirasi itu yang gue baca ya, mereka tuh akan menciptakan pertama flow-nya tuh sama aja dari dulu. Kalau nggak salah tahun 1901 atau 07 gitu. Jadi Ah, apa 1801 gitu. Pokoknya mereka bikin pertama panik ya. iya. Terus Ah, habis itu krisis, baru iya. habis itu ciptain solusi, ya kan? Oke. Bener banget. Itu ada di bukunya Rockefeller Iya, nggak salah. gue baca di situ ya, Rockefeller apa Rothschild gitu, Rockefeller ya. Iya, Rockefeller. Rockefeller. Heeh. Jadi ya gitu mereka tuh bikin flow-nya tuh kayak gitu kayak sekarang nih tiba-tiba bikin panik kan, oh ada virus berbahaya dan lain sebagainya. Memang bukan mereka sendiri yang turun secara langsung ya, nggak tahu gimana caranya lah bikin panik, lalu tiba-tiba wah nggak bisa nih krisis nih mesti bikin vaksin Ah, harus berbayar sementara negara lagi lockdown, perekonomian turun, kegiatan jual beli semua berantakan, mau nggak mau negara nggak punya pemasukan pajak kan, susah gitu, akhirnya betul. pinjem lah sama bank Dunia. dan akhirnya datanglah malaikat seperti malaikat terang itu vaksin gitu kan, kayak gitu aja sih sebenarnya flow-flownya. Terus kayak lu selama di rumah ini ngapain aja gitu? Nah makanya akibat akibat gue nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja keluar ya di rumah ya mau nggak mau, kebetulan gue ada kegiatan-kegiatan sih, jadi kayak bercocok tanam, gue jadi belajar nanam, terus gue juga bisa olahraga men. Ya selama di rumah ini walaupun lu nggak bisa makan makanan yang bergizi menurut menurut kadar gizi kayak makan ayam Ya. yang daging doang dan lain sebagainya, lu bisa Ah, pandu dengan lawan dengan olahraga, kombinasikan dengan olahraga. Ya gue sama bersyukur sih karena di rumah ini gue bisa turun berat badan gue bisa merasa lebih hebat, lebih kuat gitu badan gue. gue nggak tahu ya antara lu turunnya karena lu olahraga atau karena lu stres dengan Ya, COVID. diet sih sebenarnya. Karena lebih tepatnya karena diputusin. Enggak, maksudnya karena putus ya gitulah prinsip. Lu, lu sebenarnya diputusin atau lu putusin sih? Ah, jangan di sini yang ngomongin, ntar aja di belakang layar. Oke, di belakang layar kita akan bikin episode sendiri buat nguak tentang tantril. Artis juga bukan, cuman Ya, kita nguak aja nggak apa-apa lah, ngocol juga. boleh. Teganian ya. Oke, jadi lu ngapain aja kalau kalau gue ya, kalau gue tuh bercocok tanam, gue bisa olahraga, gue bisa kumpul keluarga, bisa yang ngobrol lah, seenggaknya gue dapat banyak ilmu, gue bisa bikin konten kayak gini karena timbul Hmm. niat dari kegabutan yang hakiki itu. Oke, kalau gue sendiri sih ya sebagai warga jelata, ya gue cuma tidur, bangun, makan, tidur lagi, bangun, mandi, makan, sampai gue lupa harus ngapain lagi kayak gitu kan. Sampai kemarin gue lupa, ini gue siapa? Gue Sam atau Beritola? Gue lupa kayak gitu. Gue gak tahu. Kok kok muka gue jelek banget gitu ya?
Begitu mikir, kok gue jelek banget gitu. Iya, padahal udah dari lahir gitu kan muka gue jelek, terus kayak gue baru nyadar gitu kan. Ngocol banget lu Tan. Jadi lu kegiatan lu di rumah itu aja, bangun tidur, makan. Iya, dan ya karena nggak jadi deh. Gue tadi mau bilang karena gue punya pasangan gitu aja. Oh, Nggak enak oke. sama lu, gue harus menghormati lu yang nggak punya pasangan. Iyalah, itulah ya, pengasem. Tapi gini, dari apa yang kita alami sekarang ini, ya dibilang kecewa sih, bukan kecewa ya. Memang semua harus disyukuri. Tapi kan dalam bentuk diri manusia ini kan ada rasa yang, ya kok gini sih Iya. gitu kan. Nah kalau gue nih, ini gue mau nanya lu nanti. Tapi kalau gue ya, gue sih merasa kecewanya tuh karena kenapa pemerintah tuh nggak serentak aja sih menutup lockdown, apa menutup PSBB, melakukan PSBB maksudnya ya. Nggak semua gitu, kenapa harus Jakarta dulu, habis itu baru ini dulu, habis itu baru ini. Ya, itu Iya. jadinya buang-buang waktu gitu loh. Dan yang gue sesali kenapa harus banyak terjadi PHK gitu, kenapa nggak gajinya aja dipotong sedikit apa gimana, gue nggak tahu ya. Tapi ya itulah rasa yang sedih dalam diri gue. Kalau lu apa? Gue rasa sedihnya banyak banget sih sebenarnya kalau gue ungkapin, ya lebih kepada pemerintah sih. Karena gini, di negara Taiwan ya, salah satu contoh yang menurut gue sendiri pribadi itu mereka adalah negara yang benar-benar bukan sempurna, sukses untuk menghindari wabah ini gitu. Mereka sukses tuh sampai Betul, sekarang. betul. Kalau menurut data ya, di kita lagi podcast ini Taiwan, biar ada data akuratnya, di Taiwan itu kasusnya yang aktif itu adalah totalnya 429, sorry. 420. Yang Oke. berhasil sembuh itu 307, Wow. dan yang meninggal cuma 6. Tapi ada yang meninggal ya. Ya, yang udah Eh, meninggal 6. setahu gue di Vietnam deh nggak ada yang nggak meninggal itu. Nggak ada yang meninggal Vietnam. Tapi Oh, nggak tahu ya. Coba. Di Vietnam, coba Iya, gue coba. cari, di Vietnam, gue langsung cek di website Prodin, di Vietnam itu nggak ada yang meninggal, Nah, dan itu kita yang sih. sembuh 222 dari Gila total sih. 270. Masih sakit ya, masih sakit itu 48 orang. Dan Nah, mungkin negara lihat. ini kayak Taiwan ya. Kalau gue kan lebih fokus ke Taiwan karena ada yang meninggal juga. Itu mereka dari awal wabah di China udah keluar, wabah COVID itu udah booming gitu ya di Januari kalau nggak salah ya. Itu mereka udah siaga. Jadi mereka melakukan pemantauan di bandara-bandara, terlebih Nah, dari orang yang datang dari wilayah Wuhan. Kan mereka melakukan pemantauan dari orang-orang yang datang dari Wuhan kan di bandara Taiwan itu. karena jaraknya nggak jauh ya itu ya mereka ya. Iya, nggak jauh, tapi mereka melakukan pemantauan, dan ternyata ada banyak kasus, tiba-tiba ada kasus lagi gitu kan. Akhirnya mereka melockdown negaranya, bukan wilayah-wilayahnya, dengan cara penerbangan dari luar negeri mereka tutup sama sekali dari mana aja. Tapi dengan catatan warganya bisa beraktivitas dengan normal dan pakai masker. Masih bisa ngapa-ngapain. Ya kehidupan biasa aja. Cuman kayak pengaruh dari luar tuh udah ditutup sama sekali sih. Nggak bisa masuk karena itu dilarang banget yang dari luar negeri. Nah, itu Dan sebenarnya langkah yang tepat ya. Memang tuh, pencegahan itu lebih baik kan. dan gue kecewanya gini sama pemerintah Indonesia itu, di Januari Februari itu mereka masih pede banget, dan di Twitter kalau lu lihat tweet-tweet yang Januari Februari lalu, mereka tuh kayak orang Twitternya tuh kayak pede banget. Indonesia bisa kok ngelawan COVID santai aja gitu kan, flu aja dilawan gitu, DBD aja dilawan, apalagi Hmm. gitu kan. Dan termasuk kayak Kemenkesnya juga pede banget gitu. Tapi mungkin pemerintah cara menenangkannya kayak gitu lewat Kemenkes, Betul. biar nggak terlalu panik lah atau gimana. Cuman kan dari situ kayak orang-orang anggapnya Kemenkes atau pemerintah ini anggap remeh gitu kan sama COVID-19 itu sendiri. Dan yang bener, di Maret baru pemerintah itu digalak-galakin banget, tapi udah telat karena kan pengaruh dari luar negeri, dari China, orang dari China datang ke Indonesia, terus balik lagi ke China, udah berjalan di Januari atau Betul. Februari kemarin, dan virusnya udah nyebar, dan otomatis ya kayak kita kejadian sekarang ini ya, karena mungkin negara kita gede ya, beda sama Vietnam. Cuman Betul. kalau misalkan seminimalisir Ya, seminimalisir mungkin ya. ya seminimalisir mungkin, kalau misalkan awal-awal dilakukan kayak lockdown negara sendiri gitu, tapi warganya udah masih bisa beraktivitas, ya nggak kayak sehebat kayak sekarang ini, kayak gitu sih. Gue bilang ini hebat sih karena memang dari salah satu channel YouTube namanya Bos apa gitu, lupa gue, dia udah berpikir kalau di
bulan Maret atau April itu yang terinfeksi corona ada 5.000 dan terbukti langsung di bulan Nah, April gitu. kalau nggak salah 6.500 kalau nggak dilakukan lockdown. Iya, makanya Itu gue sempat bingung sih itu kenapa nggak kayak gitu dilakukannya. Gue sempat berpikir secara logika, mungkin kalau negara kita nggak di lockdown di lokal gitu, kita lockdown dari dunia luar aja. Jadi kayak Korea Utara itu kan nggak melaporkan sama sekali tuh, karena mereka memang terkunci dari dunia luar. ya itu presidennya kemana dah? Lu tau nggak? Konspirasi juga kayaknya ya. Tapi katanya lagi sakit sih, lagi sakit. Lagi sakit atau enggak katanya lagi ngumpet dari virus corona. Nggak tahu yang mana yang gue belum pernah SMS atau Doh, telepon langsung. lo jangan macam-macam, ntar dia salah mencet telepon, taunya mencet nyalain rudal lagi, meledak bener. Hati-hati tapi bercandanya matinya makanya. tapi nggak apa-apa sih kalau targetnya ke rumah lu doang, nggak ke rumah gue. Tapi kan gede rudalnya, nggak segede Upil. Kalau segede Upil ya rumah gua nggak apa-apa. Indonesia, Gue juga kena dong berarti. Lu di Indonesia bukan sih? bukan Indomaret. Gue lebih suka Sorry Alfamart apa? lebih murah. Apa? Enggak, Indomaret lebih murah. Alfamart. Lu tahu nggak strategi bisnis? Pertama yang bikin bisnis ngecek lapangan itu Indomaret dulu, Alfamart ngikutin. Makanya kan sekolah sebelahan tuh depan-depanan. Itu yang bikin duluan tuh Indomaret, baru Alfa ngikutin. Tahu nggak lu? Jangan Kan ngocol harusnya makanya. harusnya Alfamart lebih murah dong, kan mereka ngikutin. Nggak boleh. Kok nggak boleh? Nggak, terserah mereka ya. Oke, balik lagi. Oke. Nah, Jadi itu kekecewaan gue sih. oke. Gue tahu, gue paham. Gue tahu juga, gue juga kecewa waktu itu. Cuman ya kita mesti bersyukur di mana apa yang kita syukurin karena kita masih sehat. Pertama, kita masih bisa makan, kita masih punya keluarga, kita masih punya kerjaan. Kita juga harus ingat dengan saudara-saudara kita yang lagi lebih susah dari kita saat-saat ini. Tuh. Ya, terus ada nggak sih apa tuh namanya orang-orang yang berpikir pernyataan dari Kemenkes yang pernah Oh viral iya, itu gue tahu. yang kemarin itu ada nggak sih orang-orang yang kesel karena pernyataan jubir dari Jubirnya. Kemenkes dia. dan Lu kesel? dan warga netizen itu sebenarnya gue kesel banget sama gue kesel banget, dan warga netizen itu keselnya kenapa, karena Kemenkes itu tidak berani memunculkan dirinya, dia hanya mau ngomong lewat jubirnya doang. Oh, si siapa ya? Ya, Gue nggak tahu tuh jubirnya, kalau Kemenkesnya namanya Pak Terawan. Terawan. Ya awal-awalnya kan keluar kan dia, Pak Terawan. Iya, Terus awal-awalnya iya, mungkin karena pernyataan-pernyataan dia yang dianggap meremehkan COVID, akhirnya dia nggak tampil-tampil lagi ya. itu kontra banget sih pernyataannya ya. Nih gue ingetin ya, dia ngomong gini, Gimana? untuk kita ini harus bisa saling menjaga katanya. Orang kaya bisa membantu yang miskin bisa membantu dengan tidak menularkan ke yang kaya. Wah gila sih itu, Wah, maaf ya, gue nggak setuju kasar banget sih. banget sih. Gue ngerti apa yang dipikirin, asli. Kalau menurut lu kayak gimana? Yang harusnya terjadi di lapangan itu kayak gimana sih? Kok nih nih pernyataan si jubirnya itu salah gitu? nih kalau menurut gue itu justru Ya, 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 orang kaya itu banyak sekali yang tertular dengan penyakit ini karena mereka bergaul secara signifikan dengan orang-orang luar yang banyak hmm, sudah terjangkit. Gua nggak pernah lihat tuh orang yang dalam artian yang menengah ke bawah sakit COVID. Gue jarang banget ngeliat. Tapi iya walaupun itu dari ya. situ pernyataan itu salah, men. Itu salah banget. Itu blunder, itu parah banget sih. Dan menurut gue yang bisa nularin awal-awal yang pergi ke luar negeri, sedangkan yang Iya, menengah ke bawah mana bisa pergi ke luar negeri. Mereka fokusnya nyari duit buat keluarga mereka, betul, mereka doang gitu kan. Sedangkan yang pergi ke luar negeri ada orang-orang yang menengah ke atas yang mereka bawa betul. virus corona dari luar kayak gitu kan. Nah, Dan iya, mereka-mereka yang punya akses kenalan sama orang-orang luar negeri kayak gitu, ketemu di iya. Indonesia. Wah, Dan gila sih itu. ya, dan pernyataan itu mungkin bikin sakit hati orang-orang ya, enggak sih? Betul. Semenjak saat itu orang jadi kayak kurang respect sama apa yang ditampilin di TV oleh si jubir itu. Lu ngerasa Berarti nggak sih? Kalau termasuk gue lu sih juga, ngerasa banget. Iya, termasuk lu juga. gue gitu. Gue nggak nonton lagi sekarang. Gue juga Udah males. dari awal sih juga gue nggak terlalu nontonin sih karena data-datanya gimana gimananya real time gue bisa akses langsung kan di internet gitu sih. Buat gue ya udahlah kalau di TV nggak perlu gue tonton lah, barangkali nanti kan ada kesalahan-kesalahan yang nyakitin, nah bener kan ada omongan-omongan yang salah kayak gitu sih. Gue lebih ke ya udah di internet aja, datanya juga real time kok kayak gitu sih. By the way, Iya makanya. sebenarnya sebenarnya gini, bukan ngomongin ini ya, gue mau ngomongin masalah gue sendiri, cerita gue. Jadi di bulan Februari, Mm-mm. Januari Februari itu gue ada janjian ketemu sama salah satu, dia di pekerjaannya kayak lu dulu di 99 Co. Mm-mm. Apa tuh? Apa Oh iya, sebutannya? serius loh. Properti. 99.co. Mm-mm. Ya, Mm-mm. Terus, eh, dia dari Amerika, tapi bukan terus.
Meksiko. Dia mau ketemu gue di Indonesia, ya di Jakarta gitu kan. Pengen ketemu sama gue di bulan, kalau nggak salah di bulan Maret kemarin. Dan itu kan Oke, sebelum terus? sebelum corona hype-hype-nya kan di Indonesia kan. Dan di bulan Februari gue udah minta saran ke salah satu dosen gue, namanya Bu Eva. Bu Dia tuh Eva, kayak, oke. ya dia kayak istilahnya mentor gue di kampus ya, mantan kampus gue dulu. Terus gue bilang gini ke beliau, Bu, ini kan di bulan Maret saya harus ketemuan sama salah satu orang dari Amerika. Sedangkan dunia udah apa tuh namanya, udah hype banget kan masalah COVID gitu kan. Terus kata dia, Betul. dia jaga jarak, jangan sampai ada kontak fisik lah kalau bisa kayak gitu kan. Ya kalau ketemu aja nggak apa-apa dan lain sebagainya lah. Terus gue masih mikir lagi, dan gue pengennya sih nggak ketemuan dulu gitu. Kalaupun ketemu ya udahlah gitu, tetap aja jaga jarak. Cuman ya akhirnya pas di bulan Maret akhirnya gue nggak jadi ketemuan sama orang yang dari Amerika itu. Ya Ya akhirnya syukurlah. ya karena ada kejadian yang di Depok itu, yang 2 orang positif corona itu akhirnya kan Betul. merabak tuh di mana-mana itu. Mm-mm. Dan akhirnya hype banget kan di Indonesia, dan akhirnya orang Amerika nggak jadi. Gue puji Tuhan banget sih nggak jadi ketemuan. Betul, betul. Ya Iya, gue nggak makanya bayang. itu hmm, nggak bayangin ya kalau lu sampai ketemuan gitu, lu tularan kan. Nggak bisa bikin iya konten sama lu. ya bisa aja sih mungkin bikin konten, cuman gue posisinya lagi di rumah sakit kan. Iya, terus gue nggak jadi ngomong kan, gue nggak ketawa-tawa, sedih gue ngeliat lu. Ngocol tuh. Juga nih, asik, seneng juga. Anyway ya, jadi karena sudah terlanjur semua yang terjadi ini, menurut gue sangat pentingnya sih sosialisasi ke masyarakat, bagaimana cara lebih mencegahnya, bagaimana lebih baik kita mengikuti PSBB dan tidak mendekati kerumunan, sebaiknya kita menjauhi dan lain sebagainya. Itu sosialisasi itu penting sih, karena ini gue mau cerita nih, karena temen-temen gue itu ada yang bilang di suatu tempat ada yang ngadain namanya rapid test, dimana waktu itu sempat booming kan beli alatnya Indonesia dari luar negeri, sampai Menteri Pertahanan kita tuh yang spesial katanya menangani itu pembelian itu dan lain sebagainya. Booming lah tuh rapid test. Akhirnya diadakan tuh rapid test di Senayan. Yang gue tahu, gue baca rapid test itu dan masker itu sebenarnya lebih baik digunakan kepada orang yang memang memerlukan, istilah kata orang itu sakit atau orang itu terindikasi memiliki sakit corona gitu, virus corona itu, COVID-19 itu. Nah, dan yang menarik lagi, gue rasa nih karena kurangnya wawasan, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Jadi temen gue tuh bilang gini, yuk ikut rapid test yuk gitu. Terus gue bilang, enggak, kan gue udah bilang gue nggak bakal ikut gitu. Thank you. Emang di mana? Di sini gitu. Gue kaget dong. Di sini? Bukannya aja di Senayan ya? Setahu gue tuh kita harusnya bikin bikin PSBB gitu, jauhi keramaian. Tapi kok ini malah bikin sih di sini? Gue bilang gitu kan. Kata dia nggak apa-apa, tes aja gratis kok. Oh enggak. Terus dia bilang, wah lu takut positif ya? Oh enggak, bukan soal itu. Gue percaya gue sehat kok. Gue percaya gue punya Tuhan, gue udah jaga kesehatan, gue gak bakal ketularan. Gue bilang gitu kan, selama gue nurutin pemerintah, aturan yang berlaku, gue gak akan ketularan. Dan lu tahu gak, statement yang keluar itu sangat luar biasa. Dia ngomong gini, bro, tes aja, kan sehat belum tentu negatif. Gue mikir, wah, what the purpose of the text, man? Sehat belum tentu negatif. Lu ngerti nggak maksudnya apa? Gue nggak ngerti loh. Sehat belum tentu negatif, berarti ya OTG, orang tanpa gejala kalau menurut dia kayak gitu kan. Aduh, tapi itu jadi salah sih. Itu nggak sesuai konteks, karena rapid test itu cuma buat ngetes imun kita sanggup apa enggak nih melawan virus gitu. Dan kita dites nih, kita ada nggak karier dari virus yang nempel di badan kita. Kita ada nggak riwayat kena sama orang yang terindikasi virus. Kita ada gejala-gejala enggak. Kalau kita sehat nggak usah baca deh. Ya kan, gue tahu Epidemic itu juga ada tuh. Yang gue tahu gini, rapid test itu akurasinya juga nggak 100%, malah di bawah 50%. Dan Betul, juga 30%. ya rapid test itu cuman ngebaca antibodi yang udah ketularan virus, tapi nggak tahu virusnya yang mana, coronanya yang mana. That's it. Itu yang gue maksud. Kalau Betul. kalau menurut gua, kalau lu OTG atau gimana pun ya udah di rumah aja.
sampai benar-benar lu fit Betul. lagi ya kan selama 14 hari. Karena kan di 7 hari di awal misalkan lu OTG dan gak kenapa-napa, ya imun lu juga bakal ngebantu lu lagi di 7 hari kemudiannya. Lu bakal sehat lagi, lebih fit lagi dan virus lu mati. Jadi 14 hari itu ya kayak lu bener-bener benahin diri lu biar nggak bergejala. Kayak gitu sih menurut gua. Dan lu nggak usah Betul, betul. kemana-mana kan. Kecuali lu gejala, ada batuk, ada pilek, ada sesak napas ya rapid test aja. Kalau menurut gua nggak usah datang lah. Kalau udah tahu bergejala nanti nularin ke orang kan. Mendingan lu telepon aja, Betul. kan ada nomornya itu. Ada ya. Buat Deprodin juga bisa langsung kan ngomong. bisa Deprodin bisa langsung untuk orang yang bergejala, bisa langsung konsultasi dulu. Kalau misalkan memang perlu dilakukan rapid test, kita bakal informasiin sih harus hubungin kemana, kayak gitu. Nah, Gimana? makanya tips pribadi dari gue ya. Gue nggak tahu teman-teman yang lain mungkin punya tips sendiri ya, atau lo juga punya tips sendiri. Tapi mungkin ini bisa menjadi tolak ukur lah ya. Nih, tips dari gue yang pertama. Yang pertama, jauhi keramaian ya. Yang kedua, lu sebisa mungkin jaga kebersihan. Segala macam tempat yang kotor, ya lu belajar nyapu kayak ngepel atau bersih-bersih lah. Yang sederhana aja, cuci tangan yang bersih. Itu ada 6-7 langkah kok nggak salah. Cuci tangan yang bersih, pakai sabun. Lu nggak mesti ketakutan yang berlebihan gitu. Yang penting lu jaga kebersihan. Yang ketiga menurut gue, ketika lu punya gejala yang sepertinya itu COVID, entah batuk, demam dan lain sebagainya. Saran gue nih sebagai orang awam yang cuma suka baca ya. Saran gue, lu yang sakit, yang denger ini, yang ngerasa punya gejala-gejala atau lu pernah punya riwayat kontak dengan orang-orang yang kena COVID, saran gue lu stay at home. Lu karantina mandiri diri lu di rumah aja. Karena kenapa lu harus di rumah aja kalau lu punya gejala atau punya sejarah pernah kontak sama orang yang COVID. Yang pertama, kenapa harus di rumah aja? Lu di rumah akan dirawat dengan baik oleh keluarga. Lu akan disupport oleh keluarga. Lu kira yang di rumah sakit tuh enak? Enggak. Mereka tuh, itu gak enak banget men, diisolasi sendirian. Dan itu yang rawat suster orang lain gitu loh. Dan dia juga punya kesibukan yang lain. Betul, mereka udah kayak astronot men. Lu jadi sakit di rumah sakit tuh didatengin astronot kayak mau berangkat ke bulan. Itu gak enak gitu. Makanya yang pertama lu harus stay at home karena lu di rumah lebih dirawat sama keluarga, lu akan lebih diperhatikan. Yang kedua, lu akan lebih merasa confident di rumah karena lu yakin gitu, lu ada keluarga yang support, lu pasti bisa sembuh, lu pasti bisa survive. Gue ingetin lagi, yang pertama lu harus di rumah karena ada keluarga. Yang kedua, lu di rumah karena lu akan merasa lebih confident. Yang terakhir kenapa lu harus di rumah aja kalau sakit atau nggak sakit ya? Karena di rumah aja itu akan jauh lebih baik daripada lu ada di rumah sakit yang dimana orang-orang sakit akan datang ke sana. Ketika lu cuma demam doang, lu datang ke sana, lu bisa ketularan dari orang yang benar-benar kena COVID. Benar nggak? Drop malahan kan kalau menurut gua. Karena kan imunnya lagi lemah kayak gitu. Nah, itu dia. Makanya kenapa harus di rumah aja. Ya kalaupun lagi di rumah aja lagi nggak enak badan ya bisa konsul aja ke layanan kesehatan online kan banyak tuh udah beredar. Betul. Ya kan, bisa nah, itu tips yang keempat tuh. Kalau lu ngerasa nggak enak badan, lebih baik lu bisa konsultasi ke layanan masyarakat yang sudah eksis gitu. Yang akan kita share di sini namanya eprodin.com ya. Ya. Dan juga ada tambahan dari gua, ada puluhan ASN yang masuk dalam tim tanggap 19. Terus mereka ketika dibagi jadi 3 shift. Sorry tadi ada noise anjing gua nih. Ngeganggu kayak masuk. Jadi ada 3 shift mereka. Enggak. Nanti gua jadiin kucing aja. Nah, jadi mereka dibagi 3 kerjanya. Terus ngasih layanan 24 jam. Jadi kalau misalkan kita bergejala, terus kita kena COVID, itu kita bisa telepon yang pertama di nomor telepon 112. 112. Ya, terus yang kedua itu di nomor 119. Dan yang terakhir, yang terakhir itu di nomor 081 388 376 955. Nah, kayaknya gue 1 sama 2 aja deh. Ya, nah gimana tadi? Sorry, bentar ya. Ya, jadi sambil teman-teman dengerin ya. Jadi baiknya stay at home aja, nggak usah kemana-mana kalau tidak perlu. Karena alasan apapun ya, apalagi mau ke rumah sakit, kalau memang tidak perlu banget gak usah lagi mau ikut rapid test. Saran gue ya, gak usah, di rumah aja lebih baik. Maksudnya supaya teman-teman tuh gak panik gitu loh. Jangan panik, don't be panic. Oke, gimana sih caranya gak panik? Gue orang yang panik attack sih sebenarnya. Kalau dari lu kayak gimana? Jangan panik deh, lebih baik lu tenang, lu diem, dan lu di situ bisa berdoa gitu. Kalau lu panik, lu nggak bakal bisa berdoa. Percaya nggak? Pernah lu lagi ngalamin panic attack nih, terus tiba-tiba lu inget Tuhan lu gitu. Gua rasa nggak bakal sih. Yang lu inget pasti mati doang gitu. Oh, lu mati gue nih, bener nggak? Iya bener banget.
Dan Iya, kalau kalau misalkan tiba-tiba lu punya cewek ini terus cewek lu bilang ya udah putus, lu panik nggak kayak gitu? iya itu beda, beda bukan panik sih, itu lebih kepada sedih aja gitu. Kalau 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 panik panik itu kan ini ya, ketakutan yang berlebihan menyebabkan lu akan berhalusinasi, menyebabkan lu akan bertindak di luar nalar kemanusiaan gitu loh. Karena panik gitu. Lu akan jadi orang yang sangat-sangat tolol gitu. Iya, Contohnya padahal lu bisa ya lu bisa ngelukain diri lu sendiri, lu bisa bahkan sampai bunuh diri, itu tolol itu. santai, tolongnya bisa santai kan? Wah. Karena penekanan tuh harus dikasih tahu ya, karena itu sangat tolol gitu. Tapi Gitu. kalau keadaan kayak gini ini tingkat kesetresan masih tinggi sih. Kayak Betul, betul. Nah, ngaruh banyak. makanya makanya kan banyak tuh, mumpung sekarang juga bulan puasa, kesempatan bagi teman-teman yang muslim bisa mendekatkan diri sama Tuhan gitu, berdoa sungguh-sungguh supaya kita dilalui lah dari wabah ini. Pasti kita Nih, bakal lewat sih dari wabah ini. Spiritual tuh dinaikin lah, jangan jangan dangkal-dangkal banget gitu loh. Kan ya pada punya kitab suci dibaca gitu loh. doa tiap hari kan, Iya, kitab terus suci di situ doa tiap di hari. situ di, di situ diri lu tuh akan merasa tenang, di situ diri lu akan bisa berdoa, di situ diri lu akan berpikir apa yang semestinya gitu, dengan nalar lu yang dikasih sama Tuhan lu akan tahu mana yang baik mana yang nggak baik, jadi nggak ngelakuin tindakan tolol gitu. Tolong, macam banget ya. Iya gitu Sam. Berarti saran dari lo itu untuk tenang aja, nggak usah berpikiran negatif. Betul betul. Terus keluar rumah. Kalau dari gua sih, ya jangan baca-baca berita-berita yang bikin lu takut lah. Yap, Berita COVID, that's true, kita betul. udah tahu corona atau COVID-19 kayak gitu, ya udah kita udah tahu cara pencegahannya, ya kita lakuin aja, nggak perlu baca-baca berita lagi tentang update-update-nya, ya udah gitu ya kan. Ya kalaupun ada Iya. keluarga kita yang terinfeksi, kita doain karena virus COVID-19 ini nggak ada obatnya, belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Untuk Dan sementara kalau ini ya. sementara ini, tapi kalau kata Bill Gates itu dalam 1 sampai 2 tahun vaksinnya bakal bisa keluar kok katanya. Nah, Gua nggak tahu lagi. itu salah satu konspirasi, kapan-kapan kita bahas ya, kita bahas, ada serinya itu konspirasi ya. Iya bener banget, itu seru itu banget itu kayaknya. itu 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 Bapak Bill Gates tuh bahaya juga itu, walaupun dia kaya pinter dan kelihatan baik, bahaya itu, bahaya yang kita pakai ini, bahaya nih, bahaya disadap bos. Jangan-jangan dia udah dengerin kita nih lagi Iya ngomong. kayaknya udah disadap nih kita nih, satelit udah di atas rumah ini, gawat ini. Ngeri betul ini, ngeri betul. Ya jadi kalau kata dia dalam 1-2 tahun di notgates.com itu bakal udah keluar. Nah kalau kita udah kena COVID dan ke tahap level yang udah paling parah atau ke tahap level apa tuh namanya kritis, COVID yang kritis, itu dokter pun angkat tangan sebenarnya. Dokter tetap akan ngasih obat, ngasih sesuai prosedur, tapi sebenarnya mereka angkat tangan karena Iya. udah nggak ngapa-ngapain lagi. Selebihnya dokter bakal bilang, selebihnya penyakit ini akan disembuhkan oleh Tuhan. Iya balik lagi, Really? Nyata. Di mana-mana kayak gitu, seriusan. karena step-step, kalau nggak salah tuh COVID itu ada step-stepnya ya. Step terakhirnya itu kalau nggak salah sesak nafas pneumonia itu ya. Bener banget, pneumonia. Yang itu udah merusak paru-paru dan jaringan paru-paru lu udah rusak gitu. Kalau setahu gue ya. Karena kalau di, apa tuh, bukan sih, di scan paru-paru lu jadi kayak banyak putih-putih gitu sih darahnya. Gue Hmm. kayak sendiri kayak ngebayangin kalau gue di posisi yang kena waktu itu pasti bakal, Iya wah, iya, pressure banget sih. betul betul Ya cuman Tuhan yang megang umur kita, Tuhan yang betul punya hidup betul. kita, ya kita Hmm. nggak tahu sih kita bakal kena atau enggak, yang penting kita udah ngejaga. Ya kalaupun kita bakal kena, mungkin ada pendengar dari podcast ini adalah salah satu dari penderita COVID-19 yang lagi ngalamin, Mm-mm. ya udah mungkin Tuhan udah izinin dan Mm-mm. Tuhan bakal nyembuhin kok. Tetap semangat, tetap kuat. Ya. Banyak orang-orang di luar sana yang udah sembuh meskipun separah-parah apapun mereka. Mm-mm. Dan kalaupun Dan tahu nih Tan, uh, setelah orang kena COVID, udah sembuh mm-mm. COVID-nya, mereka tetap bakal batuk. Tapi itu Mm. tanda mereka masih ada COVID-nya. Karena jaringan Mm-mm. paru-paru mereka itu masih rusak sebenarnya kalau lo tahu. Mm-mm. Dan ada dua kemungkinan, mereka bisa pulih dan tidak. Katanya dokter Evodin, kalau misalkan imun mereka bagus, makan mereka bergizi, istirahat cukup, ya Mm-mm. jaringan paru-parunya itu bakal kembali normal lagi. Atau Iya. sebaliknya, kayak orang rokok sih jatuh, kayak yang Oh, bisa seumur hidup, bisa paru-parunya ya bisa kayak udah terinfeksi gitu sih, udah rusak bukan terinfeksi, nggak jadi memang normal ada lagi. efek sampingnya ya. Ya ada efek sampingnya dari penyakit kayak gitu, kayak gitu sih. Mm-mm.
gue dapetin. Ya pokoknya ya positifnya percayalah sama kehendak Tuhan ya. Betul banget. Mm-mm. Dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun, meskipun Betul dalam betul. keadaan minim mungkin, banyak tagihan, banyak kebutuhan, ya udahlah Tuhan pasti bakal ada jalan keluarnya gitu, tanpa Iya. apa tuh namanya, pemikiran kita. Kayak yang gua alamin, jujur pendapatan gue turun drastis, Mm-mm. terus gue nggak bisa nyari uang yang lebih lagi dari proyek yang lain kayak gitu kan. Tapi Mm-mm. gue selalu berdoa sama Tuhan, gue selalu minta yang terbaik lah, Tuhan pastiin jalan keluarnya dari setiap permasalahan gue. Dan Betul betul. terbukti di saat COVID kayak gini, tiba-tiba ada yang beli handphone mending kalau satu unit, mereka beli handphone lebih dari 2 unit, ya puji Oh Tuhan. iya. Dan serius, nggak bohong. Dan masih banyak yang request project ini, request project itu, kayak gitu. Dan gue Ya. berpikir mind blowing banget. Wah, apa yang gue pikirin itu sama yang Tuhan yang Maha Esa pikirin, kayak gitu. Betul betul betul. Setuju gue. Betul banget. Kalau kita selalu minta sama Tuhan, kita kan anaknya, kayak gitu kan. Tuhan yang Maha Esa itu bapak kita, orang tua kita, gitu. Gue anggapnya kayak gitu sih, gue pribadi. Dan kalau kita minta apapun ya Tuhan bakal kasih tepat pada waktunya sih. Kalau menurut lu gimana? Iya ya, gue setuju banget. Tapi yang terpenting yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan itu yang punya kendali ya. Jadi nih gue cuma bisa menguatkan. Mungkin teman-teman ada yang sedang kena COVID yang mendengarkan ini, mungkin gue nggak tahu. Dan Iya, gue iya. berharap semua sehat ya. Gue berharap semua sehat. Tapi Amin. mungkin apabila kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, teman-teman, percayalah Tuhan itu yang punya rencana. Sekalipun kita sepertinya makin hari makin buruk keadaannya, tapi percayalah itu yang terbaik dari Tuhan buat kita gitu. Kita jangan pernah maksain kehendak kita sendiri. Nanti jatuhnya kita tuh kayak sombong dan kita merasa kita bisa gitu. Ya, jangan sampai Kan kita jadinya ngotot sama Tuhan. jadi kebalik. Yang Tuhannya itu kita apa Tuhan gitu. Jadi ntar kita yang jadi Tuhan. Kan kebalik gitu. Iya, jangan Makanya kayak makanya benar-benar berserahlah sama Tuhan. Gak apa-apa. Sekalipun kita kelihatannya sudah buruk gitu loh keadaan kita. Tapi ya percayalah itu rencana Tuhan gitu. Kita tetap lakukan yang terbaik. Kita lakukan yang benar. Tetap berdoa. Jangan tinggalin Tuhan kita. benar, Gitu. setuju banget gue. Nah yang paling penting lagi Sam. Ini kan Ya, kita udah bahas soal COVID, soal dampak-dampak, soal bahkan sampai ke ya, spiritual kita ya masing-masing. Nah, benar. tadi kita kan ngomongin namanya Eprodin tuh. Sebenarnya Eprodin tuh apa sih, Sam? Oke, Prodin itu adalah sebuah platform kesehatan online yang semua Hmm. orang bisa konsultasi sih, intinya kayak gitu. Semua orang bisa Oh, tanya ke dokternya langsung, jadi ke dokter Prodin. jadi itu tuh kita bisa akses dan kita bisa chat dengan dokter. Itu beneran dokter real time gitu. Benar dokter, bukan robot. Dan itu live Oh, chatnya 24 jam sih, selama dokternya ada, kayak gitu. Karena oke memang oke. dokternya ini nggak dedikasi khusus buat live chat, tapi mereka ada kegiatan untuk jaga di fasilitas kesehatan, kayak gitu. Dan ketika mereka available buat jawab, mereka pasti bakal jawab. Oke. Nah, Untuk saat gue ini masih bisa diakses doang di website, cuma di aplikasi masih belum bisa, karena aplikasi masih dikembangin sama tim Eprodin. oh gitu. Gue bisa akses eprodin.com itu dari eprodin.com, www.eprodin.com itu. Bener banget, di eprodin.com. Langsung aja ke sana. Sementara ini masih dikembangin untuk website resminya. Sekarang ini masih Uh-uh. main di websitenya mau lain, kayak gitu. Mm-mm. Di sana ada informasi tentang COVID sih, terutamanya yang lagi sekarang ini lagi wabah kan. Ini kita fokusin buat COVID, buat Banyak sehat. informasi yang ada bisa didapat di situ ya. Iya benar, dan terakhir kemarin ada orang yang udah kontakan langsung sama orang yang positif COVID. Jadi ceritanya Uh-uh. temannya teman gue ini kan kena sih. Mereka dia udah kontak sama orang yang positif COVID, dan mereka dia itu bingung, dia bingung harus kemana dan harus ngapain. Sampai ada dia nanya, beli rapid test di mana ya? Terus ada nggak rapid test yang bisa gue coba gitu loh, buat gue ngetes gitu ya. Nah gue Nah, bilang kan aja kayak tadi ya. gue bilang terus. Nah, gue bilang aja ke dia, ya udah ke eprodin.com dulu aja. Di sana lu bisa Mm, konsultasi terus setiap mm, harinya tentang mm, kesehatan lu, kayak gitu. Karena mm, sekarang lagi ada program khusus buat orang-orang yang bergejala ataupun mm, orang-orang yang kontak langsung sama yang positif COVID-19. Jadi mm. terus oleh dokter Prodin setiap harinya. Jadi laporan aja, diskusi langsung aja, karantina mandiri, karantina sendiri aja di rumah, isolasi mandiri, sorry. Kayak gitu sih, bro. Sorry, ini pertanyaan mungkin banyak orang ya. Eprodin.com itu gratis apa enggak nih? Berbayar apa enggak nih? Oke, untuk layanan chatnya gratis banget sekarang ini, dan Gratis ya. mudah-mudahan sampai gratis. Iya, karena salah satu founder yaitu Dr. Indra Fauci, dia menciptakan eprodin.com ini
untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan di Indonesia. Yang dimana di pelosok-pelosok sana masih banyak banget yang mereka gak bisa dapat fasilitas kesehatan yang tercukupi lah sesuai Tapi standar. melalui Eprodin ini bisa menjangkau mereka ya. Diharapkan bisa menjangkau mereka ya. Ya, kamu bisa menjangkau mereka. Dan kalau lu tahu nih, Bor, yang Mm-mm. eprodin.com sekarang ini itu Mm-mm. baru angin-anginnya doang, bukan kulitnya, bukan dagingnya, bukan tulangnya. Oh iya, Angin-angin. Tapi Hmm. katanya ini akan menggantikan kayak diri lu gitu, catatan tentang diri lu sendiri gitu. Kemana Hmm. lu ke layanan kesehatan itu bakal terdeteksi otomatis. Ya kedepannya akan seperti itu ya. Ya, pengembangannya akan seperti itu dan kompleks banget sampai ke layanan emergency. Emergensinya jadi gue buka dikit, yang Mm-mm. emergensinya itu Mm-mm. jadi misalkan ada kecelakaan, di sana langsung didatengin sama tenaga medis. Hmm. Jadi tanpa perlu laporan, di sana udah otomatis langsung ada kecelakaan langsung samperin tenaga medis terdekat dan harus dibawa kemana. Kayak gitu sih ke depan. Iya, menarik dan cukup membantu ya. Jadi tenaga medis bisa menjangkau masyarakat, masyarakat juga bisa sekarang nih belajar gitu ya. Maksudnya melek teknologi lah. Ya, menarik teknologi. Dan kedepannya mudah-mudahan untuk dokter-dokter di pelosok-pelosok daerah bisa kebantu sama layanan video call antar dokter nantinya. Iya, ya, cukup membantu itu ya. Ya, untuk sekarang ini, untuk pandemi COVID, bisa langsung kunjungi aja ke dokter.com. Di sana ada dokter-dokter yang bersedia membantu 24 jam. Oke, nah untuk semua teman-teman yang dengar, jadi teman-teman jika ada pertanyaan mengenai kesehatan apapun ya, Iya, apapun itu. silakan kunjungi www.eprodin.com, EPRODIN, nasi eprodin.com. Eprodin, bukan eprodim ya, tapi eprodin.com. Udah. Nah, teman-teman, Mungkin for your information lagi, Samuel ini salah satu dari foundernya eprodin.com, betul? gue klarifikasi, gue cuma fasilitator doang. Gue bukan founder. Gue cuma melanjutkan ide-ide dari dokter-dokter Eprodin. Good. Semoga kedepannya terus berlanjut ya, lancar terus. Amin, amin. Dan Bantu. beberapa ide-ide dari Prodin itu adalah masukan dari idenya Bro Tantrio nih, kalau para pendengar tahu. Yang mana ya? Gue juga lupa kayaknya. Iya, yang mana ya? Gue cuma ngomong doang sih. Aku doang ya. Lu Peres tau lu Peres. Apa tuh? Kayaknya semenjak kita bahas konspirasi tadi nggak ada ketawa-ketawanya deh antara kita Tadi tegang, tadi lebih tegang banget. tegang Karena antara kita itu serius. Itu serius sih. antara kita takut gitu sama Oh enggak, gue nggak takut, gue lu nggak nggak takut takut. sama lu, harus garis bawahi kata itu, gue nggak takut, gue cuman percaya aja kalau gue bisa lewatin ini, asik. Tapi lu nggak takut dijeduk sama elit global. Nah, bukan nggak takut sih ya, tapi lebih kepada waspada lah. Waspada ya. Waspada. Tapi obrolan kita tadi berdasarkan apa yang kita lihat, apa Betul yang betul. denger ya. Jadi Dan kita cukup berani untuk bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan di sini ya. ya benar, mungkin kita nggak Karena kita cuma sudah ngomong. research kan. Betul banget. By the way, mungkin kita udahin aja ya obrolan kita Betul. untuk ini. Next time kita bakal ngapain ya, Bro? Next kita akan bahas sesuatu yang mungkin anak muda sangat sukain nih ya. Dan ini sedang jadi pergunjingan juga sih di kalangan anak muda. Wow, amazing. Gue suka ini. Ya, delicious. Dan kita berharap ya Sam ya, nanti kita bisa segera tayang di YouTube dengan video kita ya. Jadi teman-teman bisa langsung menyaksikan, gak cuma dengerin aja. Iya, jadi tahu kejelekan kita lah, penampilan Jadi kita. lu bisa ngerasakan feel-nya berbincang dengan kita langsung gitu ya. Kalian juga bisa tahu langsung keteknya si Tantra kayak gimana. Dia sering pakai singlet. Enggak, itu enggak, bohong itu. Tapi Gue tahu apa. lu nggak pernah mandi, lu jujur, nggak pernah mandi. Gue nggak pernah mandi kan kalau lagi tidur. What the asik what. Waduh, ngocol. Dan yang terpenting nih ya, Gimana? teman-teman mau beri masukan, ide, mau bahas apa, kritik dan saran, bahkan mau curhat juga boleh ya, langsung bisa. Kita akan secara general menanggapinya, bisa langsung direct. Sementara kita belum punya akun resmi untuk ngocol ini, teman-teman bisa langsung direct ke @beritolam double R
Berit Olap atau Atau @Rio Virgiawan. bener banget. Atau juga mungkin kita next time kita bisa ajak teman-teman yang mau bergabung kan. Boleh. Gitu. Ya jadi narasumber kan. Nggak tahu siapa. Ya. Yang penting bisa nyaut aja sama obrolan gabut kita kan. Yang pasti sih yang apa yang kita sampaikan tuh sangat bertanggung jawab sih, ya. Tanggung jawab. Dan kadang-kadang nggak jelas sih emang ya. Sorry banget. Karena Oke kenapa ya? guys. Kita Aduh, mau seru banget, seru. mau happy-happyan aja sih di tengah kestresan kita ngalamin pandemi. Dan gue berharap kedepannya juga kita konsisten sih ini, karena gue seneng banget bisa menjadi apa ya, influence lah buat orang-orang gitu. Oke, gue cuman warga jelata biasa sih. Lu tuh orang yang jenius tahu. Teman-teman nih semua, Samuel nih Itu jenius, emang dia bang, punya emang itu Berit bang, Olap Group. bang jenius. Lu promosi. Ya udah, next time kita Oke. bakal bahas yang lebih seru ya tentang anak muda. Pasti. Thank you buat waktunya, teman-teman yang Thank udah you. denger. Itu aja dari kita, jangan nyesel, terus tetap stay tune di Ngocol. Gue suka banget Ngocol. Hope you enjoy it guys. Oke. Oke, goodbye.